Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti gue singgung di review, Manchester United pesta kesalahan dan akhirnya Newcastle berpesta 4-1, kemenangan besar di St James Park menghancurkan Manchester United. Langsung aja gue akan membahas rating pemain di pertandingan tadi. Gue mulai dari Altay Bayindir ya, penjaga gawang ini diturunkan menggantikan Andre Onana yang diistirahatkan sama sekali oleh Ruben Amorim, bahkan tidak ada di bangku cadangan. Melakukan 2 penyelamatan, satu penyelamatan yang cukup bagus di babak pertama dari Altay Bayindir. Ada satu error yang menjadi gol. Passing akurasinya rendah menurut gue, 47%. Long ball akurasinya pun juga demikian, dari 38 kali percobaan hanya 10 yang berhasil. Ada 4 clearance, area duels dari 2 percobaan 1 berhasil dimenangkan oleh Altay Bayindir. Ya, gue harus fair di sini, artinya ketika lini belakang berhasil clean sheet misalnya, semua komponen di lini belakang, di lini pertahanan mendapatkan kredit. Dan ketika tim lawan bisa pesta gol sebanyak ini, ya lini belakang jelas mendapatkan raport merah, dan termasuk juga penjaga gawang, dalam hal ini Altay Bayindir, bahwa ya tugas penjaga gawang salah satunya adalah menahan serangan. Gua nggak tahu kapan terakhir kali Manchester United kalah dengan skor telak seperti ini ya di kompetisi yang diikuti, karena ini juga menunjukkan bagaimana kinerja dari lini belakang Manchester United. Ya, bahkan di beberapa pertandingan terakhir ketika menghadapi kekalahan yang diderita, Manchester United sempat kalah 1-3 misalnya, ketika menghadapi Brighton di kandang sendiri, 0-3 menghadapi Bournemouth di kandang sendiri. Ya, tapi kebobolan 4 gol menurut gue, ya ini hal yang jarang mungkin diderita oleh Manchester United musim ini. Bahkan gue berusaha untuk melihat ini ya, Manchester United musim ini apakah pernah dalam satu pertandingan kebobolan 4 gol. Tapi ternyata itu tidak gue belum ya, pernah ketika kalah 4-3 menghadapi Tottenham Hotspur. Kebetulan penjaga gawangnya juga sama ya, Altay Bayindir. Ya, gue menilai penampilan Altay Bayindir tadi di debutnya di Premier League tidak mengesankan. Pun juga kemampuan dia dalam melakukan passing ya, dimana selain untuk shot stopper, menghalangi bola supaya menjaga gawang, katakanlah seperti itu, penjaga gawang juga harus memiliki kemampuan build up menurut gue, passing, karena ini tuntutan permainan juga, sistem permainan maksud gue. Oleh karena itu gue beri Altay Bayindir kebobolan 4 gol dan juga ada satu error di sana, gue beri nilai 4. Nilai 4 juga gue berikan kepada Nocer Mazraoui. Tadi berkali-kali dilewati oleh Harvey Barnes, nampak kesulitan dia untuk mengawal sisi kanan Manchester United. Dia pun juga membuat satu error yang akhirnya menjadi gol. Duels yang dilakukan 9 kali, 5 berhasil dimenangkan, passing akurasi ada 87%. Ya, bukan Nocer Mazraoui di penampilan yang solid menurut gua, walaupun di beberapa pertandingan sebelumnya dia sempat tampil oke, tapi tidak di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 4. Nilai 5 gue berikan kepada Victor Lindelof. Ada 4 clearance, ada 6 duels yang dilakukan tapi hanya 1 yang dimenangkan, passing akurasi 95%. Tidak cukup kokoh menurut gue dan tidak cukup sebagai back senior untuk melakukan koordinasi di lini belakang menurut gue. Gue beri dia nilai 5. Nilai 5 pun juga gue beri untuk Leny Yoro. Ada juga satu kartu kuning tadi didapatkan oleh back muda ini. Leny Yoro di beberapa pertandingan terakhir sebenarnya menunjukkan penampilan yang bagus, yang kokoh, yang solid, tapi tidak di pertandingan tadi menurut gue. Ada 4 duels yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan, passing akurasi 91%, 5 long ball yang dilakukan, 3 berhasil didaratkan. Tapi ya tidak bisa membuat lini belakang Manchester United secara kolektif ini solid di pertandingan tadi.
Um, Diogo Dalot, gue beri dia nilai 6. Ada satu assist yang diberikan oleh Diogo Dalot. Sering salah posisi menurut gue di pertandingan tadi. Ada satu key passes yang dilakukan. Crossing akurasi 100% dari Diogo Dalot. Duels yang dilakukan 9-5 berhasil dimenangkan. Total tackling ada 3 dilakukan. Gue menilai ya ada Livramento, ada Harvey Barnes. Mereka cukup bisa mengacak-ngacak ya lini kanan dari Manchester United. Diogo Dalot dengan agresifnya pemain-pemain Newcastle di sisi kiri sering tertahan ya di posisi bertahan, terutama di babak pertama. Walaupun akhirnya dia bisa secara cerdik menurut gue ikut melakukan counter attack dan bisa memberikan assist bagus ke Alejandro Garnacho. Ugarte mendapatkan satu kartu kuning di pertandingan tadi. 89% passing akurasi. Ada 15 duels yang dilakukan, 7 berhasil dimenangkan. Kesulitan betul pemain muda ini untuk bisa mengimbangi situasi fisik dari lini tengah Newcastle. Gue beri dia nilai 6, Manuel Ugarte. Christian Eriksen pun juga demikian. Susah sekali mengimbangi agresivitas dan juga determinasi dari lini tengah Newcastle. Secara teknis Manchester United kelasnya ini dilampaui betul oleh lini tengah Newcastle. Gue beri dia nilai 5. Yang mengherankan adalah Ruben Amorim tidak mengganti Christian Eriksen. Sempat gue berpikir apakah Ruben Amorim akan mendrop posisi dari Bruno Fernandes dengan misalnya memasukkan pemain lain ya, atau ya intinya menarik Christian Eriksen karena secara teknis Christian Eriksen tidak keluar kemampuan kapasitasnya karena dia kalah dalam perebutan bola ya yang lebih mengandalkan fisik di lini tengah Manchester United. Gue beri dia nilai 5. Harry Amas, back muda ini menurut gue juga tidak berkembang di pertandingan tadi. Sangat kesulitan untuk menghadapi agresivitas, kecepatan serta ketajaman dari lini sayap sebelah kiri Newcastle, Kieran Trippier maupun juga Jacob Murphy. Kelihatan sekali dia masih sangat hijau sekali. Gua nggak tahu ya diistirahatkannya Patrick Dorgu mungkin karena semi rotasi yang dilakukan oleh Ruben Amorim terkait dengan leg kedua menghadapi Lyon. Ya, gua nilai Harry Amas dengan nilai 5. Atribut di pertandingan tadi 79% passing akurasinya, tidak cukup bagus ya. Lalu 4 duels yang dilakukan hanya 2 yang berhasil dimenangkan. Ada 3 clearance yang dilakukan, tidak berkembang. Kesulitan sekali tadi Harry Amas di pertandingan tadi. Bruno Fernandes tidak tampil penuh di pertandingan tadi, hanya 82%. Ada 2 umpan kunci yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, 12 duels yang dilakukan, 6 yang berhasil dimenangkan, 1 clearance. Ada 3 total tackling yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, ada 1 interception yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Sekali lagi, gua menilai ketika menghadapi tim secara kolektif yang lebih baik ya dibandingkan dengan Manchester United, situasi keunggulan dari Bruno Fernandes tidak nampak menurut gue di pertandingan tadi. Ini menunjukkan bahwa ya Manchester United tidak bisa terlalu mengandalkan individu-individu ya ketika menghadapi tim seperti Newcastle yang dalam situasi positif. Mereka lebih kompak, mereka lebih solid. Tidak bisa menurut gue. Mungkin menghadapi tim-tim lain bisa, tapi tidak menghadapi tim sekelas Newcastle atau tim dengan kualitas yang lebih tinggi lagi. Dibutuhkan juga kekuatan secara kolektif. Tidak bisa hanya mengandalkan misalnya Leny Yoro di lini belakang, lalu juga di lini tengah Bruno Fernandes. Nggak bisa menurut gue. Tidak seperti itu sepak bola ya. Artinya memang sepak bola pada dasarnya adalah permainan kolektif. Dan gue melihat juga Bruno Fernandes nampak kesulitan untuk bisa mengangkat sendirian permainan Manchester United. Gue beri Bruno Fernandes nilai 7 di pertandingan tadi. Alejandro Garnacho, ada 1 gol yang diciptakan di pertandingan tadi. Passing akurasinya buruk sebenarnya, hanya 64%. Ada 6 ground duels yang dilakukan. Selain gol yang diciptakan oleh Garnacho,
Gua melihat Garnacho pun juga kesulitan untuk bisa lepas dari determinasi dan juga agresivitas dari para pemain Newcastle. Tapi sebenarnya dia memberikan harapan ya dengan gol yang diciptakan tadi, gol yang menurut gue juga diciptakan dengan bagus, kejelian placing di pojok dan situasi 1-1 tadi sebenarnya secara tipis membangkitkan rasa optimis dan tercipta juga di penghujung babak pertama di momentum menit yang bagus sih menurut gue ya. Tapi ya akhirnya Manchester United justru berantakan di babak kedua. Gua beri Garnacho nilai 6 di pertandingan tadi. Joshua Zirkzee yang tampil dari awal, ada dribbling 100% yang dilakukan ya, passing akurasinya 65%, tapi lalu 10 duel yang dilakukan 5 berhasil dimenangkan. Dia memanfaatkan keadaan fisik dari Joshua Zirkzee yang besar dalam memenangkan duel perebutan dengan pemain-pemain Newcastle. Tapi sekali lagi tidak bisa dengan aksi-aksi individu ya, karena Newcastle sangat luar biasa secara kolektif. Dan Joshua Zirkzee menurut gue sebenarnya tidak tampil jelek di pertandingan tadi. Ada beberapa situasi perebutan bola ataupun juga ketika dia melakukan penetrasi menyerang ya secara sendiri, ini sering sekali menimbulkan momentum yang lumayan berbahaya bagi Manchester United. Sayang dia ditarik karena cedera hamstring. Gua beri Joshua Zirkzee nilai 6 di pertandingan tadi. Patrick Dorgu yang menggantikan Harry Amas, karena secara kolektif Manchester United sudah sangat terdominasi oleh Newcastle. Tidak ada perubahan gaya main ya menurut gua di pertandingan tadi, pun juga dengan masuknya Patrick Dorgu. Tampil selama 35 menit, nyaris dia tidak tampil seperti biasa. Ground duel 11 yang dilakukan hanya 3 yang berhasil dimenangkan. Passing akurasi 94%, ada 1 key passes yang dilakukan oleh Patrick Dorgu. Determinasi dan juga tekanan-tekanan dari sisi kanan Newcastle, sisi sebelah kiri Manchester United ini menyulitkan ya Patrick Dorgu seorang untuk bisa berkembang permainannya. Gue beri dia nilai 6. Mason Mount tampil selama 35 menit menggantikan Alejandro Garnacho. Passing akurasinya jeblok, hanya 60%. Ada 1 shot yang dilakukan tapi tepat ya di penjaga gawang. Ada 6 duel yang dilakukan, hanya 2 yang dimenangkan. Tidak banyak melakukan perubahan, memberikan perubahan di lini tengah Manchester United. Gue beri dia nilai 6. Lalu Rasmus Højlund, gue beri dia nilai 5. Masuk nyaris tidak memberikan perubahan yang sangat signifikan di lini depan Manchester United, karena kurangnya juga menurut gue support ya dari lini-lini lain yang memang juga tidak berkembang. Ada 1 shot off target, 1 shot yang terblok, 83% passing akurasi dari Rasmus Højlund. Gue beri dia nilai 5 di pertandingan tadi. Luke Shaw dan Kobbie Mainoo yang bermain, Kobbie Mainoo ya tampil di bawah 10 menit, tidak gue beri rating. Luke Shaw ternyata tampil 12 menit. Ada beberapa pergerakan yang lumayan dari Luke Shaw sebenarnya. Passing akurasi 85%, memberikan 2 key passes, crossing 100%, long ball 100%. Gue beri Luke Shaw nilai, dengan penampilan 12 menit menurut gue cukup oke nih penampilan dari Luke Shaw. Gue beri dia nilai 7 ya, Luke Shaw. Apakah ini menunjukkan dia sudah kembali ya? Dilihat lagi bagaimana kebugaran dari Luke Shaw sendiri sih. Tapi bagaimana permainan dari Luke Shaw tadi, beberapa atribut yang ditunjukkan di atas lapangan nampak oke ya, walaupun hanya bermain 12 menit. Ya, pemain terburuk Altay Bayindir dan Nocer Mazraoui menurut gue di atas lapangan tadi. Dan kalau harus memilih pemain terbaik menurut gue di situasi sulit seperti tadi, ya gue terkesan sih dengan penampilan dari Luke Shaw 12 menit itu tadi. Dia bisa tampil oke ya. Tadi gue baca juga datanya ternyata juga oke. Tapi ya 12 menit, hanya 12 menit begitu. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada tanggapan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.